Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Reza eh, dalam acara vlog Reza. Untuk kesempatan vlog kali ini, saya akan membahas tentang sensor dan juga tentang aktuator pada sebuah kendaraan injeksi. Apa itu sensor? Sensor adalah sebuah komponen dari engine atau dari mobil injeksi yang berfungsi untuk memberikan sinyal kepada ECU. ECU itu adalah Electronic Control Unit yang akan diproses sinyal itu untuk disampaikan kepada aktuator, dan aktuator sendiri adalah eksekutornya, yaitu contohnya adalah injektor. Ketika sensor itu memberikan sinyal temperatur sekian, maka injektor juga akan menyemprotkan bahan bakar sejumlah sekian sesuai dengan keakurasian dari ECU dalam membaca sensor tersebut. Nah, tapi saya tidak akan membahas panjang lebar tentang itu, tapi nanti akan saya bahas cukup 2 sensor saja dan 2 aktuator untuk kesempatan kali ini. Nah, ini mobil Avanza keluaran dari Toyota yang akan kita cek sensor maupun aktuatornya, tapi karena harus buka-buka beberapa part sehingga saya menyiapkan engine trainernya. Nah, ini engine trainernya. Nah, gitu. Lalu yang akan saya bahas nanti adalah 2 sensor ya, 2 sensor. Sensor yang pertama adalah yang terpasang di sini, namanya IAT atau Intake Air Temperature. Ini sudah saya lepas. Saya lepaskan langsung dari sana ya. Ini lubang ini ya. Lalu ini komponennya wujudnya seperti ini ya, IAT, dan juga nanti sensor satunya adalah TPS. Ini throttle position sensor, punya 3 terminal ya, 3 terminal. Kalau yang IAT dia cuma 2 terminal. Lalu untuk aktuatornya saya ambil ini ya. Ini ISC atau idle speed control, dan juga injektor ini ya, injektor. Ya. Lalu selanjutnya dalam mengecek semua sensor maupun injektor yang sudah saya sebutkan tadi, kita butuh yang namanya buku pedoman atau buku manual dari engine tersebut. Nah, ini buku panduannya juga sudah saya bawakan, berjudul Toyota Suplemen Pedoman Reparasi Avanza Mesin dan Chassis dan Bodi ya. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk mengecek apakah sensor tersebut masih layak dipakai atau tidak, begitupun aktuatornya. Nah, mari kita cek satu persatu. Yang pertama ini dulu saja, yang IAT dulu, karena sudah saya siapkan kabel tambahannya juga supaya mempermudah untuk pengecekan. Nah, tapi tidak kalah penting juga, selain buku juga kita butuhkan yang namanya avometer atau sering disebut dengan multitester atau multimeter ya. Nah, tapi karena kita cuman mengukur tahanannya berapa dari sensor ini, kita set ini ya, di set di ohm. Lalu kita lihat buku pedomannya, mau pakai 1 kilo atau 1 kilo atau kali 1 atau yang lainnya. Kita buka dulu IAT. Ya, ini ya, pemeriksaan sebentar, belum fokus. Pemeriksaan sensor temperatur udara masuk. Spesifikasinya ketika 20 derajat Celcius itu terbaca antara 2,21 sampai 2,65 kilo
ohm, berarti kita pakai yang kilo ohm. Nanti ketika kita panaskan dengan dryer, nanti akan terbaca lebih kecil, atau ketika semakin sensor itu kena panas, semakin tahanannya kecil, begitu. Mari kita siapkan dulu. Oh ya, jangan lupa ketika kita menggunakan multimeter ini, ketika kita mengarahkan selektor baik ke kali 1, kali 10 dan seterusnya, kita harus mengkalibrasi ya. Nah, ini karena kita butuh yang kilo ohm, berarti kita pakai yang ini kali 1K. Lalu kita kalibrasi dengan cara ini ya. Kabel prob merah dan hitam kita gabungkan. Lalu pastikan ini 0 ya. Kalau belum 0 kita nolkan dengan cara memutar ini ya. Ya. Kalau sudah, mari kita cek. Nah, untuk ngerangkainya seperti ini ya. Jadi ada 2 terminal di sini. Saya sambung kabel. Untuk saya sambungkan ke prob hitam dan juga prob merah yang tersambung ke multitester, dan terbaca sekitar 2,4 ya. Dan di sini spesifikasinya adalah 2,21 sampai 2,69. Nah, berarti masih masuk spesifikasi. Sekarang kita coba untuk dipanaskan ya, pakai ini ya, hair dryer ya. Kita coba. Nah, ini membuktikan bahwa ketika ada panas atau sensor ini menerima panas, dia akan menurunkan tahanannya. Dan ini akan dikirimkan sinyal ini ke ECU, dan ECU akan memerintahkan aktuator untuk mengeksekusi harus seberapa durasi nyemprotnya bahan bakar yang ada di injektor gitu. Tapi aktuator itu tidak hanya injektor ya, yang perlu diingat ya ini ya, tapi ada juga ISC dan lain-lainnya. Ya, kita lanjut ke sensor berikutnya, yaitu ini ya, TPS. Saya siapkan dulu. Ya, selanjutnya TPS dari buku pedomannya dia terbaca untuk disambungkan dengan terminal 1 dan 2 kondisi 25 derajat sekitar 2,5 sampai 5 kilo ohm. Nah, berarti ini sudah kita set di kilo ohm. Mari kita baca. Bentar, saya setkan dulu. Ya, ini sudah saya sambungkan di sini di soketnya, dan ini terbaca sekitar 3,5 lebih, hampir 4 ya. Sedangkan spesifikasinya dia 2,5 sampai 5, berarti masih masuk kategori baik begitu. Lalu untuk ISC ya, untuk ISC spesifikasinya adalah 10 kilo ohm atau lebih. Nah, ini akan saya ukur sebentar ya. Ya, ini sudah saya hubungkan ya. Lalu dibaca sekitar 15 kilo ohm, dan spesifikasinya adalah
10 kilo ohm atau lebih, berarti masih kategori bagus. Nah, selanjutnya adalah injektor. Ini ya, injektor sudah saya sambungkan terminalnya. Di sini kali 1 dan hasilnya adalah sekitar ya hampir 14 ya, hampir 14 kilo ohm. Sedangkan spesifikasinya di sini adalah untuk injektor ya, itu 13,5 sampai 14,2 ohm. Oh sorry, tadi ini terbaca bukan kilo ohm ya, tapi ohm, berarti ini sekitar 14 ohm. Di sini spesifikasinya 13,5 sampai 14,2 ohm, berarti masih masuk kategori baik. Nah, kalau di luar itu berarti sudah waktunya untuk diganti. Ya. Ya, sekian vlog dari saya untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau nanti ada kesalahan dari saya dalam menginformasikan, tolong ditulis di kolom komentar supaya saya bisa memperbaiki lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Otomotif.